Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Fadli, NIM 1105 Teknik Industri 18G, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Video kali ini saya akan membahas tentang pengembangan produk yang berjudul Haoki, Home of Quality, di mana Home of Quality ini saya akan mengambil dari sebuah produk minuman yang bernama Kohi and Sek. Oke, kita langsung aja lanjut ke videonya. Oke, di sini saya mempunyai sebuah Haoki Home of Quality minuman. Karena kenapa saya mengambil Haoki itu minuman? Karena di sini banyak orang yang sudah gemar sekali minuman yang bervarian. Nah, makanya saya vote untuk membuat sebuah Haoki tentang sebuah minuman yang judulnya itu Kohi and Sek. Nah, di sini saya mempunyai sebuah Haoki yang bakal saya jelaskan terkait masalah sebuah Home of Quality minuman Kohi ini. Nah, di sini yang pertama yang saya bakal jelaskan itu kurang lebihnya sama seperti dosen yang jelaskan ke saya. Yang pertama itu ada kebutuhan konsumen. Nah, di sini yaitu ada kebutuhan konsumen, itu ada model, rasa atau varian, ukuran. Nah, di sini disebutnya itu kotak yang ini itu batas yang ini disebutnya itu kebutuhan konsumen. Nah, lalu di kotak yang atas ini, maaf, langsung ke sini dulu. Di kotak yang ini dari sini ke sini itu dinamakan perencanaan atau perancangan sebuah hoki yang bakal di vote untuk kita ketahui gitu tingkat kualitinya itu seperti apa. Lalu kita langsung ke jenis-jenis sebuah persyaratan teknis. Nah, persyaratan teknisnya ini yang bakal kita ketahui, yang bakal kita vote di sini, ada angka ini dapat dari mana. Lalu kita langsung ke sebuah matrix relationship. Nah, ini yang disebut matrix relationship. Yang ini nih, yang banyak angkanya dan yang banyak simbolnya disebutnya matrix relationship. Lalu ada lagi ini yang dimaksud dengan target persyaratan teknis. Nah, ntar di sini yang bakal kita ketahui tentang total aljabarnya, tentang absolutnya, yang dimaksud dengan prioritasnya itu seperti apa. Oke, langsung aja ya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, di sini saya mempunyai sebuah atribut customer, ada model, rasa atau varian, ukuran. Nah, model itu saya mencakup tentang ada cup plastik, ada cup gambar varian, ada cup hot. Nah, di sini itu cup plastik itu kayak semacam buat kita minum, kan suka ada kayak semacam plastik, tapi di situ kita vote untuk menjadikan sebuah hoki gitu. Nah, di sini lalu ada green tea, rasa varian itu ada green tea, red velvet, ada lemon tea. Nah, ini tiga ini yang ibaratkan ambasadornya Kohi and Sek. Lalu ada ukuran. Nah, ada ukuran short, ada tall, grand. Nah, di mana short, tall, grand ini ada yang kecil, sedang, dan ada yang besar atau tinggi cupnya. Lalu di sini kita udah ketahui tentang masalah kebutuhan konsumennya. Lalu kita langsung ke matrik perancangan. Nah,
Di sini saya mempunyai suatu simbol. Simbol ini saya keterangkan di sini, ada keterangannya. Kalau yang segitiga ini dinamakan, segitiga ini dinamakan kohi and sek. Lalu ada kohi drink, lalu ada drink sek. Nah, di sini itu ibaratkan kayak semacam kayak semacam sebuah perbandingan gitu antara minuman 1, minuman 2 dan minuman 3. Lalu di sini saya bakal vote atau perencanaan. Di sini ada rank 1 2 sampai 5, 1 sampai 5. Kalau 1 itu ibaratkan kayak semacam tingkat sebuah kerendahan, 5 itu level yang benar-benar tinggi. Nah, di sini ada gold. Nah, gold ini kita itu posisi kayak semacam kita itu harusnya sampai titik mana gitu, harus bisanya itu targetnya. Oh, target kita harus sampai 5. Lalu di sini ada tall. Tall itu kayak semacam ini nih, yang barisan ini ternyata perfectionnya itu ada 5. Udah masuk target dan seterusnya. Mungkin bisa dilihat angka ini dilihat dari sebuah peluang yang bisa kita capai untuk kedepannya. Oke, saya lanjut ya. Di sini saya mempunyai sebuah sales point, di mana sales point ini tingkatan sebuah rank yang ibaratkan mencapai sebuah kualitas, ada 1 sampai 1,5. Di sini ada beberapa varian yang sudah saya vote untuk mengetahui sebuah rank kualitas tersebut. Yang paling tinggi itu ada 1,5, yang sedang itu ada 1,2, dan yang rendah itu ada 1. Nah, di sini lalu saya mempunyai sebuah improvement ratio. Di mana improvement ratio ini kita mengetahui sebuah nilai ini itu dapat dari mana. Lalu 1,25 ini kita mempunyai sebuah nilai ini itu karena didapatkan oleh 5 dibagi 4. Jadi hasilnya itu 1,25. Lalu dan seterusnya ada 1 itu dapat dari 5 dibagi 5. Simbol ini itu ibaratkan titik temu dari ini. Jadi 5 dibagi 5 sama dengan 1 dan seterusnya. Lalu ada raw week. Di mana raw week itu kayak semacam sebuah perencanaan juga. Dapat nilai ini itu dapat dari mana? Kita harus mengetahui. Jadi nilainya itu dapat dari sini dikali 1,25 dikali 5 dikali 5. Jadi hasilnya itu 6,25 dan seterusnya. Kita bakal mengetahui sebuah hasilnya itu ada 121,3. Ini di summary semua. Kalau ini sudah cukup jelas terkait sebuah matrik perencanaan ini, lalu kita balik lagi ke persyaratan teknis. Nah, di sini ada persyaratan teknis yang bakal saya jelaskan itu. Ini juga dapat dari customer. Ada cup tahan panas. Bukan kayak semacam customer, tapi yang ibaratkan ada di lapangannya dalam segi pembuatannya itu seperti apa. Nah, lalu di sini ada cup tahan panas, ada cup tahan dingin, ada cup botol, ada cup lucu atau menarik, ada ukuran cup, banyaknya rasa dan seterusnya. Nah, di sini saya bakal mengetahui sebuah ini tuh dapat dari mana. Matrik relationship-nya ini yang bakal saya jelaskan. Lalu di sini tuh simbol-simbol ini itu yang menjelaskan terkait sebuah
implementasi yang ada namanya NKH, kekuatan hubungan. Nah, kekuatan hubungan itu saya plot menjadi 3. Ada NKH 9, NKH 3, dan NKH negatif 3. Nah, kenapa kok disebut NKH 9? Mungkin NKH 9 ini tuh simbolnya itu bulat tapi penuh, ada warna biru itu. Di situ dinamakan strong positif. Lalu ada kotak full berwarna, ada positif saja. Lalu ada NKH negatif 3 itu, maaf, ini harusnya enggak ada. NKH negatif 3 itu harusnya jadi lambangnya itu segitiga full warna. Nah, sudah tahu kan? Nah, saya bakal jelaskan nih terkait masalah ininya. Nih, kita pertama bakal mengetahui sebuah sort. Sort itu kayak semacam ukuran cup. Nah, diibaratkan di sebuah persyaratan teknis ini, di mana nih yang sesuai dengan sort ini, dengan kapasitas 3 ini nih, dengan material 3 ini, nyambung gak sama persyaratan teknis material ini, gitu maksudnya. Jadi kayak semacam sebuah penyambungan gitu, kayak semacam kebutuhan customer sama kebutuhan mekanisme gitu, kayak kebutuhan teknisnya kayak gitu. Jadi di sini ada sort itu kayak semacam, iya tadi saya bilang lagi, ukuran kecil. Nah, di sini ada cup tahan panas, cup tahan dingin, cup botol, cup lucu atau menarik. Di sini sesuai apa enggak sama yang short ini? Ternyata semuanya itu sesuai. Dari ketiga-tiga ini sampai cup tahan panas dan ukuran cup ini semuanya sesuai. Jadi di vote semua itu ada 5 yang memenuhi sebuah teknis di lapangan dan di sebuah customer, ibaratkan kayak sebuah feedback juga kepada kita gitu. Jadi kayak semacam critical gitu, kritikan gitu. Lalu, nah di sini seterusnya ya kayak semacam green tea, red velvet, nyambung gak sama ini? Ternyata green tea itu nyambungnya itu sama banyaknya rasa bervarian, mudah diorder, lalu ada banyaknya outlet. Nah, kayak gitu. Jadi tetap perbandingannya itu kita mengacunya ke sebuah simbol ini. Yang bulat ini tuh benar-benar positif apa enggak? Ternyata ukuran ini tuh ternyata strong semua gitu, kayak positif banget gitu, harus benar-benar dipertahankan, kalau bisa diimprove lagi gitu ya, gimana caranya harus lebih baik lagi. Nah, ternyata yang ini, yang banyaknya outlet, kita agak sedikit minus karena ibaratkan green tea red velvet ini tuh tidak ada di sebuah outlet yang benar-benar kadang-kadang kita buka tapi nggak ada gitu. Seperti itu contohnya. Lalu seterusnya, kalau ibaratkan sini sudah tahu tentang masalah simbolnya, di sini kan udah tahu kan masalah tentang strong itu bulat penuh. Ini lambangnya ada N3 itu positif saja, ada kotak full. Jadi kita di sini kita bandingkan sebuah matrix relationship ini. Lalu kita bakal mengetahui sebuah matrik target persyaratan teknis. Nah, ini sangat penting banget untuk mengetahui sebuah rank atau angka yang ada di sini itu di mana, dapat dari mana. Ternyata rank ini itu dapat dari sebuah normalis raw weight, di mana sebuah
0,05 ini kita kalikan sama lambang ini. Lambang ini kan tadi hasilnya itu 0,9. Bukan 0,9. Hasilnya itu 9. Jadi kita kalikan 0,05 dikali 9 itu hasilnya itu 0,464. Nah, dan seterusnya kita kalikan. Yang penting kita harus mengetahui sebuah simbol sama yang bakal dikalikan. Begitu. Kalau ibaratkan kita udah tahu semuanya nih, kita udah dikalikan sama, pokoknya kata kuncinya itu kita mengetahui angka ini itu dapat dari sebuah perkalian ini, G ini nih, G ini, perkalian G ini dikali sama lambang ini. Ibaratkan kalau misalkan lambang ini 9 atau lambang ini negatif 3, ya udah kita kalikan aja. Jadi kita ada angka-angka yang ibaratkan sesuai dengan lambang kita tersebut. Oke, kita lanjut lagi ya. Terkait yang ini sudah jelaskan tentang matriks relationship ini, angkanya dapat dari mana, lambangnya itu kalau ditaruh di situ dapat dari mana. Lalu setelah itu kita lanjutkan lagi, kita bakal mengetahui nilai ini itu dapat dari mana. Ini tuh dapat dari sebuah matriks persyaratan teknis, di mana matriks persyaratan teknis ini tentang ada subbabnya itu ada prioritas, ada total aljabar, ada total absolute. Nah, di mana total ini itu 2,95 ini kita summary semua yang ada di kotak-kotak ini, yang ada di kotak-kotak ini, yang ada di kotak-kotak ini, yang 0,464 sampai 0,223. Kita summary semua nih dari sini. Jadi kita dapetin hasil seperti ini. Lalu dan seterusnya. Pokoknya kolom ini tuh, nih, kolom dari sini tuh. Ini udah di margin sih. Nah, kolom ini tuh pokoknya kolom dari sini itu kita summary taruh di total aljabar ini. Pokoknya dan seterusnya ya, untuk sebuah total aljabar ini kita summary hasil dari sebuah dari atas ke bawah gitu, yang untuk mengetahui nilai ini. Lalu total absolut. Nah, total absolut itu kita dapat dari mana? Kok bisa sih dapat 2,95? Apa cukup diturun-turunkan? Tidak. Tetap ini total absolut ini kan karena ibaratkan kita mulai dari awalnya itu 2,95. Nah, kok ini bisa dapat dari segini? Dapat dari mana? Ternyata 2,95 ini kita tambahkan ke sini. Jadi ini ditambahkan ini. Ini ditambahkan ini ditambahkan ini ditambahkan ini. Jadi seperti zigzag gitu. Dan seterusnya. Nah, setelah ini kita mengetahui semua angka-angka ini, ternyata kita lihat nih yang nilai paling tertinggi itu yang mana nih dari nilai absolut, dari nilai total aljabar ini, yang mana? Ternyata ada di nilai 2,951, bukan, 5,101. Ternyata ada di nilai ini nih, ada di banyaknya rasa ternyata. Jadi rasanya itu harus benar-benar ibaratkan ditambah lagi nih, harus diimprove lagi, harus ada varian rasa lagi yang baru ternyata. Lalu dan seterusnya, ternyata di total aljabarnya itu segini, tapi di total absolutnya itu beda. Ternyata kadang-kadang hasil itu tidak menuntut kemungkinan nilainya itu besar gitu. Jadi ternyata pas sudah disamaratakan, yang lebih besar itu hasilnya itu ini 21,91 dapat dari
mudah diorder ternyata gitu. Lalu ada kohi. Nah ini tuh kayak semacam kita tuh meneliti gitu, sebuah perbandingan antara apa yang kita punya sama orang lain gitu. Paham gak? Jadi kayak semacam orang lain itu mempunyai sebuah kayak seperti ini, tapi kita bandingkan sama kita gitu. Misalkan contohnya dalam segi cup kita itu ada ukuran 16, 14, 10 dari yang kita punya dari Kohi Ensek ini. Ada 16, 14 sama 10. Yang kuning ini kita kosongkan karena kita tidak tahu gitu terkait customer itu tentang sebuah cup lucu menariknya itu seperti apa, yang mungkin ukuran cupnya dia mereka nggak tahu, tapi kita tahunya itu cuma kayak semacam tinggi, sedang, sama kecil gitu. Lalu ada rasa banyaknya varian, dia mungkin tidak tahu ntar kita bakal kedepannya mau mengeluarkan sebuah brand rasa apa lagi gitu. Jadi makanya kita kosongkan atau dikuningkan. Nah tapi di sini target nih, target kita itu ternyata kita 16, mereka itu 15 stucknya itu ternyata di dalam sebuah cupnya itu. Jadi kita sudah mempunyai sebuah target kita udah terpenuhi 16 ini. Lalu ada 14, kita sudah terpenuhi target. Ada 10, kita tetap memenuhi target gitu. Malahan kita lebih unggul dari mereka dari sebuah nilai rank ini, nilai angka yang kita vote ini gitu. Nah kok ini positif? Nah positif ini mungkin kita lihat ke atas, banyaknya outlet. Nah banyaknya outlet itu ya kalau bisa kita itu outletnya itu lebih dari 10 kalau kita mau ya, karena kita udah mempunyai sebuah 4 outlet ya. Mungkin ibaratkan kalau misalkan kita kedepannya makin maju, jadi kita bakal memenuhi sebuah outlet lagi gitu. Nah mungkin dari kesimpulan ini kita udah mengetahui ya sebuah hoki dari minuman sek ini, minuman Kohi Ensek ini. Mungkin ini kerjasama tim saya kosongkan karena ibaratkan kerjasama tim itu tetap kita yang bakal handle kayak gimana aktual di lapangan itu seperti apa. Jadi mungkin itu saja dari hoki minuman Kohi Ensek ini. Semoga bisa bermanfaat dan semoga tetap selalu menjaga kesehatan kita. Semoga pandemik ini cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas lagi dengan normal. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jikalau misalkan ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.